Benar tidak sih ada isu yang mengatakan ada 100.000 warga Timor Leste yang lari atau mengungsi ke perbatasan Indonesia di Nusa Tenggara Timur? Well, mari kita temukan di episode kali ini. Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonsega di Fonsega Channel. Oke, di episode kali ini saya akan merangkum beberapa topik dalam satu video. So, buat teman-teman yang sudah bertanya atau penasaran tentang isu-isu yang sedang tersebar di luar sana yang disebarkan oleh beberapa channel YouTube, dan ya, inilah jawaban buat kalian semua. Dan pastikan kalian nonton video ini sampai akhir, karena hanya kalian temukan jawaban di channel ini. So, mari kita bahas berita pertama, yaitu tentang pembangunan patung Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Oke, saya konfirmasikan bahwa itu benar adanya di TTS atau Timur Tengah Selatan di Soe. Nah, patung ini dibangun karena masyarakat setempat mengapresiasi Presiden Jokowi sebagai presiden pertama yang menggunakan pakaian adat masyarakat setempat. Dikabarkan bahwa patungnya dibentuk atau dibuat di Bali, Denpasar, dan sudah ada peletakan batu pertama. Dan masalah dananya itu dari mana? Itu merupakan sumbangsi dari masyarakat setempat yang secara sukarela, karena mereka mengapresiasi orang nomor satu di Indonesia ini yang mau menggunakan pakaian tradisional atau pakaian adat masyarakat. Itu sangat baik sekali buat kami semua, dan ini tidak hanya mengangkat masyarakat setempat tersebut atau orang tertentu saja, tapi ini mengangkat wajah NTT. Patung ini tidak hanya sekedar untuk mengapresiasi presiden, tapi ini bisa dijadikan juga sebagai objek wisata untuk siapa saja yang mau berkunjung ke tempat ini. Berita yang kedua adalah datang ketika teman-teman bertanya tentang kenapa sih warga Timor Leste itu menganggap Indonesia itu sebagai penjajah. Oke, ini saya mau kasih tahu bahwa itu hanya kalangan atau beberapa orang saja. Tidak semua warga Timor Leste itu menganggap Indonesia sebagai penjajah atau membenci, karena dihubungkan dengan beberapa kejadian atau kisah-kisah sebelumnya yang melibatkan kedua negara ini. Sebenarnya hanya sekelintir orang saja yang mengatasnamakan negara Timor Leste. Kalau semua warga Timor Leste itu membenci atau menganggap Indonesia sebagai penjajah, anak mahasiswa Timor Leste tidak akan kuliah di sini, di Indonesia. Atau tidak mungkin orang Timor Leste mau berwisata atau mengunjungi keluarga mereka di Indonesia. So, pastikan ini bahwa tidak semua masyarakat Timor Leste itu membenci atau menganggap Indonesia sebagai penjajah. Nah, kalau toh itu benar, sebagian orang itu menganggap bahwa Indonesia itu penjajah, ya itu pendapat mereka masing-masing, dan kita tidak bisa mengatakan kenapa harus begitu, kenapa kalian sangat itu. Karena itu mulut-mulutnya dia, kita tidak bisa bilang memaksa dia untuk harus suka dengan kita, dan itu tidak bisa, karena kita tidak bisa mengontrol seseorang. Tidak usah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan kalau ada satu orang yang membenci kita atau bagaimanapun itulah. Yang saya mau kasih tahu bahwa kabar buruknya adalah ada 25% orang di dunia ini yang tidak suka dengan kita, tapi ada 75% orang di dunia ini yang suka dengan kita. Nah, keputusannya ada di kamu. Apakah kamu mau
hidup bersenang-senang dengan 75% orang itu, atau kamu berusaha menghabiskan waktumu untuk berusaha menyenangkan 25% orang tersebut dan menelantarkan 75%. Itu keputusannya ada di kamu. Nah, saya yakin orang bijak pasti akan memutuskan untuk hidup berbahagia dengan 75% orang tersebut. So, isu yang ketiga atau berita yang ketiga adalah ada 100.000 orang warga Timor Leste yang lari dari Timor Leste dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur atau perbatasan. Teman-teman, 100.000 orang itu sangat banyak sekali. Nah, menurut data sebelumnya waktu kerusuhan 99 itu ada 250.000 orang yang mengungsi ke NTT dan 100.000 orang warga Timor Leste yang lari ke NTT itu hampir setengahnya pada masa kerusuhan. Nah, kalau ada 100.000 orang warga Timor Leste yang mengungsi ke perbatasan Nusa Tenggara Timur atau atau lari ke NTT, otomatis itu tidak bisa terlepas dari pantauan media-media valid. Come on, kita punya banyak sekali media valid yang bisa dipercaya informasinya. Nah, apa yang saya mau katakan di sini, saya tinggal di perbatasan yang jaraknya ke perbatasan itu kurang lebih 1,5 jam dari tempat saya. Dan kalau ada 100.000 orang yang datang ke sini, pasti tentunya lah kami tahu kira-kira ada berapa orang yang datang ke sini. Tentunya mungkin kami akan ketemu orang-orang tersebut. Tapi sampai sekarang kami belum menemukan satu orang pun yang di wilayah sini, karena kita berbicara angka 100.000 itu sangat banyak sekali. Kita berbicara sepak bola, kalau ada 100.000 penonton yang hadir di stadion itu pasti sangat padat sekali. Nah, kalau ada 100.000 warga Timor Leste yang lari ke Indonesia di perbatasan, come on, itu tidak akan terlepas dari pantauan media-media besar. Nah, terlepas benar dan tidaknya itu, saya mau kasih tahu buat teman-teman bahwa penting sekali untuk kita melihat sumber-sumber informasi penting atau dari media-media penting. Salah satunya adalah dari website pemerintah setempat atau dikonfirmasikan langsung oleh pemerintah, minimal ya pemerintah kabupaten atau provinsi. Bahkan kalau memang itu terjadi, pasti akan dikonfirmasikan langsung oleh presiden bahwa benar ini terjadi, ada 100.000 warga Timur atau Timor Leste yang lari ke perbatasan dan apa tindakan pemerintah Indonesia. Ya, saya juga sudah melakukan beberapa research dan saya temukan di beberapa channel YouTube itu tidak menyertakan dari mana sumber itu didapat. Dan saya mencari, berharap ada salah satu TV atau stasiun TV yang membahas seputar itu atau media-media yang bisa menjadi sumber yang bisa dipercaya. Saya berharap itu bisa dibahas. Sampai sekarang saya belum temukan. Nah, saya berharap saya tidak salah apa yang saya sampaikan ini, karena sampai sekarang ya, kalau itu toh benar, pasti akan ramai sekali di masyarakat sini. So, teman-teman, pastikan melakukan konfirmasi ulang sebelum share berita tersebut. Apakah ini benar berita itu, atau hanya sekedar berita yang mencari sensasi saja? Kita punya situs-situs resmi yang kita bisa jadikan acuan untuk mendapatkan sumber informasi yang pasti, yang valid, yang bisa kita percaya. Jadi teman-teman, saya meminta kalau itu benar terjadi, silahkan tulis di komentar di bawah. Buat teman-teman yang tinggal di perbatasan atau di area Belu, kalau itu teman-teman rasa itu benar, silahkan koreksi saya di komentar bahwa
apa yang saya sampaikan ini tidak benar, atau ya teman-teman yang lebih tahu dulu bisa sampaikan di sini, karena ini sangat penting sekali. Sangat disayangkan berita itu sudah ditonton banyak orang dan sudah di-react oleh beberapa konten kreator di Malaysia, dan itu sudah tersebar luas. Nah, yang saya baca dari berita itu adalah menghubungkan dengan kasus yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu tentang sempat terjadi pemberontakan di Timur Leste. Dan sebenarnya itu sudah sangat lama dan baru dipubliskan 4 bulan yang lalu kalau tidak salah. Dan buat saya itu sangat sedih sekali kalau tidak benar, berarti ya kita hanya mencari sensasi saja. Oke, berita yang keempat, yaitu ada kabar yang mengatakan bahwa masyarakat Timor Leste ingin bergabung atau mau bergabung lagi dengan Indonesia. Well, itu berita yang saya ingat kata-katanya seperti ini: masyarakat Timor Leste atau warga Timor Leste ingin bergabung lagi dengan Indonesia. Artinya semua, tidak satu atau sekelompok orang saja. Nah, penting sekali yang teman-teman pahami ini. Kalau masyarakat Timor Leste artinya semua masyarakat yang ada di Timor Leste itu, ada sekian juta orang di situ. Itu saya tidak tahu mereka dapat informasinya dari mana, terus interview dengan siapa. Jangan hanya interview 1 atau 2 orang saja lalu menyimpulkan bahwa semua masyarakat di Timor Leste itu bergabung dengan Indonesia. Sebenarnya itu tidak benar ya. Jadi memang ada beberapa orang saja yang berharap kalau ada kesempatan ya bisa lagi bergabung. Tapi channel-channel yang membuat informasi seperti itu mereka tidak menyertakan sumber yang jelas dari mana mereka dapatkan, terus apakah mereka terjun langsung ke lapangan. Nah, dan tidak ada kontak yang jelas yang kita bisa hubungi untuk menanyakan ke mereka yang membuat konten-konten seperti ini, apakah itu benar. Ya, masih sangat mungkin lah kalau ada beberapa warga yang pengen, kalau bisa ada kesempatan itu mereka pengen bergabung lagi dengan Indonesia, karena mereka melihat bahwa pembangunan di Indonesia, khususnya di NTT itu sangat baik sekali, perkembangannya sangat baik sekali. Memang adalah sebuah keinginan yang untuk bergabung, tapi tidak semua masyarakat Timor Leste itu mau bergabung. Karena saya yakin kalau ditanyakan mereka satu persatu, mungkin hanya sedikit orang saja yang memang bersedia mau bergabung. Nah, untuk bergabung dengan Indonesia itu harus melalui proses yang panjang. Ya, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Karena ini kita berbicara 2 negara, beda dengan provinsi ke provinsi. Kalau kita mau pindah ke suatu provinsi, kita tidak terlalu memerlukan banyak data, kita tidak terlalu memerlukan banyak surat-surat, karena kita di satu atap yang sama, yaitu negara Indonesia. Dan kasusnya beda kalau ada warga Timor Leste atau dari negara manapun yang mau bergabung dengan Indonesia. Itu yang saya tahu minimal mereka harus tinggal menetap selama 5 atau 10 tahun tanpa harus pindah ke satu tempat atau kembali ke asal negara mereka. Itu baru satu persyaratan yang harus mereka penuhi. Tapi juga ada persyaratan lain yang harus mereka lewati baru bisa mengurus surat untuk menjadi warga negara Indonesia. So, kalau ada berita yang seperti itu, teman-teman pastikan konfirmasi dulu dengan media-media yang menurut teman-teman itu paling
bisa dipercaya agar tidak menimbulkan pertanyaan di mana-mana. Nah, mengenai tentang ada beberapa masyarakat Timor Leste yang pengen bergabung, saya pikir tentunya pasti ada lah. Tapi kalau masyarakat Timor Leste ingin bergabung lagi dengan Indonesia, buat saya itu suatu hal yang sangat mustahil ya, karena ini kita berbicara tentang harga diri. Harga diri itu akan mempertaruhkan segala sesuatu untuk mempertahankan harga diri, dan itu sangat mustahil sekali kalau sebuah negara yang sudah berpisah dengan Indonesia dan pengen bergabung lagi. Itu saya yakin mereka akan mempertahankan harga diri mereka, dan kita sebagai Indonesia juga tidak segampang itu menerima sebuah negara lagi. Harus ada persyaratan tertentu yang harus ditandatangani hitam di atas putih. Dan ya teman-teman, melalui channel ini saya mau konfirmasikan bahwa apapun informasi yang teman-teman dapatkan, sebaiknya dikonfirmasikan dulu apakah ini benar, apakah ini layak untuk saya percaya. Baca dulu siapa yang menulis, apakah dia mengutip dari sumber informasi atau media yang bisa dipercaya informasi yang kita dapatkan. Ya, kita harus punya banyak pertanyaan untuk hal-hal seperti ini supaya tidak ada yang namanya kita menyebar berita bohong, karena itu tidak baik. Di channel ini saya mau kasih tahu buat teman-teman semua bahwa apa yang saya buat itu, saya berusaha untuk membaca berbagai sumber yang apalagi seperti konten ini. Saya selalu berusaha kalau bisa saya bisa dapatkan banyak sumber yang bisa menguatkan saya untuk menyampaikan untuk teman-teman. Saya akan lakukan. Kalau itu saya bisa dapatkan, saya bisa tanya untuk menanyakan beberapa teman-teman saya apakah ini benar, supaya berita yang saya sampaikan itu benar-benar bisa dipercaya. Saya tidak mau karena hanya sekedar mencari AdSense atau popularitas sehingga saya mengorbankan yang namanya integritas saya, karena saya sendiri sudah menerapkan di dalam diri saya transparansi, kejujuran itu nomor satu. Terus saya juga terapkan buat channel saya, apapun isi informasi yang saya mau sampaikan, saya kalau bisa sebisa mungkin saya mencari berbagai sumber yang bisa saya percaya. Harus bisa konfirmasikan. Kalau itu sampaikan tentang keadaan masyarakat di sini, jangan pikir saya seenaknya saya mengambil data menyebarkan terus itu. Saya harus konfirmasikan ke pemerintah setempat agar saya punya data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya juga cari sumber informasi dari masyarakat setempat apakah ini benar. Contohnya seperti kayak membuat campaign ini juga saya tidak sembarangan. Saya dengan tim saya harus melakukan yang namanya research dulu. Apa layak kita menolong masyarakat anak-anak di sini? Apakah benar kita siap untuk menolong anak-anak di sini? Apakah benar anak-anak di sini jumlahnya 500 orang? Saya harus tanya itu berulang-ulang ke tim saya. Saya tidak mau yang namanya membohongi, kayak menulis angka seolah-olah itu besar 500 anak, padahal yang ditolong itu hanya segelintir anak saja. Saya tidak mau itu terjadi. Jadi informasi yang saya sampaikan itu melalui proses kayak penyaringan ulang. Walaupun itu sudah benar, saya harus menyaring ulang satu demi satu supaya itu valid. Maka channel ini yang menguploadnya mungkin tidak setiap hari, karena buat saya konten ini
buat saya channel ini membahas konten-konten yang cukup berat dan tidak bisa dinikmati oleh semua orang. So, kalau teman-teman yang mendukung saya sampai sekarang, ya kalian tahu sendirilah bagaimana perkembangan channel ini. Sekarang lagi menuju ke 20.000 subscribe. Itu apresiasi dari teman-teman yang sangat luar biasa, dan apresiasi dari saya dan channel ini adalah membahas, benar-benar memberikan konten atau isi informasi yang bisa teman-teman percaya. Saya berharap melalui video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Dan kalau kalian suka ini, silahkan like video ini dan tulis komentar di bawah kalau kalian punya update informasi terbaru tentang isu-isu ini. Dan pesan saya, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, karena kalianlah orang-orang baik dan ada banyak orang yang bergantung atau berharap pada kalian. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you. So kita bahas itu.